Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mezohra dari jurusan Ilmu Peternakan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan dari sebuah organisasi. Pengertian dari organisasi itu sendiri adalah suatu wadah yang menyatukan beberapa orang ke dalam suatu kelompok yang terstruktur yang mengolah sarana secara bersamaan untuk memenuhi beberapa kebutuhan atau untuk mengejar tujuan yang kolektif. Selanjutnya, fungsi koperasi. Fungsi dari organisasi koperasi adalah untuk memberikan arahan atau aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Fungsi dari organisasi yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi. Adapun tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki sebagai wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga yaitu sebagai wadah untuk memiliki wawasan dan kekuasaan. Dan selanjutnya yaitu untuk membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu yang luang yang secara optimal serta bermanfaat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Awis Hakim, NIM 607.001.19.021. Saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Koperasi Usaha Peternakan, yaitu komponen organisasi. Komponen organisasi itu terbagi atas beberapa, yaitu strategic apex, teknostruktur, midline, dan operation core. Nah, kemudian adapun organisasi koperasi dalam struktur internal organisasi, yaitu yang pertama rapat anggota, turun di pengawas kemudian ke pengurus ke penasehat. Setelah itu pengurus turun ke manajer, dan manajer terbagi lagi yaitu manajer unit, kemudian turun ke karyawan. Kemudian ada beberapa struktur dalam koperasi, yaitu struktur garis, yaitu suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Yang kedua itu struktur garis dan staf, yang di mana pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Yang ketiga itu struktur fungsional, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Yang terakhir itu struktur produk. Jenis organisasi ini membagi tugasnya ke dalam dimensi produk. Artinya sebuah garis koordinasi atau kelompok koordinasi terbagi atau jenis dihasilkan oleh organisasi tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang struktur organisasi koperasi mulai dari rapat anggota hingga bagian pengawas. Nah, yang pertama yaitu rapat anggota. Nah, rapat anggota ini merupakan struktur atau perangkat organisasi tertinggi atau yang mempunyai kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu organisasi koperasi. Nah, di mana rapat anggota merupakan suatu wadah atau tempat di mana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu, yakni pada saat rapat. Nah, hal ini juga kemudian diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, di mana rapat anggota ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan anggaran dasar dan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, di bidang manajemen dan juga usaha koperasi.
Nah, kemudian rapat anggota juga bertanggung jawab dalam pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian pengurus koperasi dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam setiap pembagian tugasnya. Nah, yang kedua yaitu pengurus. Nah, pengurus koperasi ini terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara serta anggota yang dipilih rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Nah, di mana pengurus ini merupakan perwakilan dari anggota yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang dipilih dan disahkan langsung oleh rapat anggota, di mana pengurus mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan memimpin jalannya organisasi koperasi seperti mengelola koperasi, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Kemudian menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan, dan juga pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas. Nah, yang ketiga yaitu pengawas, di mana pengawas ini merupakan perangkat koperasi yang dipilih dari anggota dan dipilih juga oleh anggota itu sendiri. Nah, seorang pengawas ini mempunyai tanggung jawab seperti melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.